Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah mengerjakan UKK paket yang satu, saya coba untuk membahas tentang UKK paket yang kedua, RPL ya, yaitu aplikasi To-Do List. Di sini di web idlearningku.com atau Learningku Indonesia sudah saya buatkan beberapa rangkuman mengenai UKK RPL paket 2. Berikut merupakan skenario pengembangan aplikasi To-Do List. Ada fitur penambahan tugas baru, menampilkan daftar tugas, mengedit tugas, menandai tugas sebagai selesai, dan menghapus tugas. Intinya adalah itu. Kemudian untuk ini adalah struktur data yang disarankan, nama tugas, status, prioritas, dan tanggal. Kemudian terdapat rancangan dan ini adalah interface atau hasil lab yang coba saya kembangkan kemarin. Selebihnya bisa dibaca sendiri. Oke, di sini kita akan menggunakan XAMPP sebagai web server, termasuk database server dan web servernya ya. Pertama kita buat dulu aja db to-do list UKK paket 2 create. Ini kita akan membuat satu tabel aja, namanya tabel task atau tabel to-do list, yang isinya kurang lebih ada ID ya, ID, kemudian nama tugas, ID, nama tugas, terus status, prioritas, tanggal. Ada 5 ya, kurang lebih ada 5. Kita buat di sini, kita buat ID, kemudian ada name, ada task name, tugasnya ya. Kemudian ada status, terus ada prioritas dan tanggal. Oke, untuk ID biarkan saja integer, kita buat ke primary, di oke aja, auto increment ya. Kemudian task name-nya kita buat varchar, kurang lebih 100 karakter, statusnya kita buat enum. Kemudian status ini ada selesai dan belum selesai. Go. Kemudian prioritasnya itu enum juga. Prioritasnya ada tinggi, sedang, rendah. Terus tanggalnya date ya. Sorry hujan, mungkin suaranya agak terganggu. Di save kalau sudah. Nah, di sini kita ada buat sebuah database dengan nama db to-do list UKK P2. Kita akan lanjut ke text editor. Nah, di sini sebelum kita buat dulu folder UKK RPL paket 2. Kita buka text editornya, boleh menggunakan Sublime Text atau apa namanya, Visual Studio Code. Langsung kita tarik aja, add to folder, yes. Kemudian di sini saya buat dulu function.php, kemudian ada index.php, terus kita pisahkan navbar.php, kemudian ada header ya, header.php, terus ada all to-dos, jadi ada semua data to-do list, terus ada form add to-do.php, ada form edit to-do.php, ada sebuah halaman yang menampilkan to-do finish.php atau to-do selesai.
Kemudian ada baru lagi sudo belum selesai.php. Uh, kurang lebih ini ya file-file yang akan kita gunakan. Mungkin nanti ada beberapa custom CSS yang kita lakukan. Pertama, di index ini nanti kita akan menggunakan eh, apa namanya framework Bootstrap ya. Kebetulan kita akan menggunakan Bootstrap yang versi 5.3. Coba kita ini dulu download Bootstrap 5.3. Kita get started with Bootstrap. Ambil yang ini aja di paste. Kita ganti ini jadi to do list type. Kemudian kita bikin nanti apa aja ya aplikasi to do list, kemudian disimpan. Coba kita jalankan localhost /ikk rpm paket 2. Nah, di sini udah muncul aplikasi to do list. Terus jangan lupa karena kita akan melakukan custom CSS, kita tambahkan link CSS dengan nama file adalah style.css. Oke, pertama di sini mau saya buat dulu header ya. Kita buat header. Kita pakai div, kemudian pakai kelasnya adalah container fluid. Kemudian kita tambahkan word, kita tambahkan bg warning supaya warna kuning. Oke, kemudian kita custom style untuk kita tambahkan paddingnya 2%. Kemudian di sini kita masukkan div kelas row. Di dalamnya kita tambahkan div aja. Kemudian kita setting H1 aplikasi to do list. Kita buat center ya. Align center. Kita buat bold aja. Atau kalau yang di HTML semantik itu strong. Terus buat di sini misalkan nama peserta, nomor peserta. Simpan di indeks ini. Coba kita panggil, kita include ya, include header.php. Refresh. Nah, kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Yang ini dihapus berarti. Kita udah bisa nampilin header. Di sini saya mau nambahin navigasi ya. Ambil lagi dari bootstrapnya, cari nav, namanya navbar. Klik. Ambil aja yang mana ya? Yang ada menunya. BG like, map. Bebas sih pakai yang mana aja. Pakai yang juga nggak apa-apa. Nah, copy terus di nav ini kita paste. Ada beberapa, kita nggak pakai banyak-banyak ya. Oh ya, kita masukin dulu deh. Include. Berarti gini aja. Kita include lagi nav. Tampilin. Oke, di sini udah ada navbar. Untuk search-nya kita buang, kita sisain aja home. Ini kita buang.
Drop down-nya juga kita buang karena nggak pakai ya. Item drop down-nya kita buang. Jadi kayak gini. Dan link ini juga buang aja. Oke. Home itu kita buat kita ganti aja. Jadi add to do atau tambah to do. Kemudian di sini kita ganti aplikasi to do list. Nah, bagian tambah to do ini kita buat button ya. Kita buat button aja. Nanti kita buat button itu dipakai kayak modal ya. Kita buat kayak modal. Di sini kita hapus. Terus kita buat tambahkan button dengan type-nya adalah button. Kita pakai kelas btn, otomatis ya, kelas btn primary. Kemudian ini adalah dari apa namanya, dari si bootstrapnya, data bs target modal untuk menampilkan modal. Jadi nanti kita munculin formulanya pakai modal. Terus bs data bs to do itu pakai id modal add to do atau modal tambah to do, bisa gitu deh. Terus kalau udah kita tambahkan tambah to do, refresh. Nah, kurang lebih nanti begini hasilnya. Oke, itu untuk nav cukup lah, begini aja untuk navigasi. Index, header udah, navnya udah. Oke, kita lanjut. Ini supaya nggak terlalu miring atau ke dalam, coba kita tambahkan kontainer. Coba di kontainer. Oke, jadi yang headernya aja. Yang header aja taruh di atas. Buka tag php. Waduh. Terus headernya dihapus. Nah, gini aja nggak apa. Lalu kasih to do list tambah to do. Oke. Nah, kita udah nyoba tampilan ini ya. Sekarang kita tambahkan modal. Ini kita ambil aja di sini modal. Nah, ini modal. Kita ambil modal dari si bootstrapnya aja. Yang ada formulir modal. Jadi nanti ketika diklik muncul formulir. Nah, ini nggak apa deh. Modal title. Ini kita ambil, copy, kemudian paste. Untuk bagian tadi kan di mana ya, di nav kita kan ngasih namanya mana tadi, mana namanya, nah ini modal add to do, kita samakan sama si toggle yang ada di nih, target ini ya, targetnya disamakan. Bentar, kita pakai id mana, ini tombol ya, ini tombol ini kita hapus aja karena kita udah pakai tombol yang di nav. Terus id ini diganti dengan ini ya, model add to do tapi tanpa menggunakan pagar. Model add to do label, terus id ini model add to do label apa gitu aja. Nah, terus di bagian
tadi kan dimasukin ya di nav. Kita harus panggil juga ini form add to do. Itu bisa dipanggil di halaman di nav, coba di nav mungkin kita coba panggilnya di ini ya. Oh, berarti di include juga. Include nama filenya form add to do, simpan, refresh, coba panggil, belum muncul. Kok ada error? Tambah to do. Oke, nggak ada error yang muncul. Kita cek dulu. Form add to do sama anaknya. Cek dulu nama anaknya modal add to do. Oh, I see. Jadi kebalikin ya. Errornya adalah di sini. Targetnya itu harusnya diganti dengan ini. Kemudian ini tetap modal. Targetnya adalah modal add to do yang dari ini. Nih, modal add to do. Coba dijalanin. Nah, dia muncul ya. Kita ganti bagian form add-nya dari modal title itu kita ganti menjadi tambah to do. Tambah to do. Kan? Todo JJK. This is a todo. Sekarang bukan todo ya, to do list. Kita cek ulang. Close, kemudian save changes. Kita tambahkan modal body-nya ya. Untuk formulir, di sini kita masukkan formulir dengan metodenya post form, kemudian actionnya biarin aja karena kita langsung nanti jalanin di index. Metodenya metode post. Kita buat formulir, ada sih sebenarnya di apa namanya, di sini ya, formulir input ya, ini ya. Ya ini ambil aja dari sini bisa. Mana ya, pilih aja nih apa mau yang ini atau cuma bikin doang, bebas ya. Tapi di sini coba saya ketik manual aja. Kita pakai div dot class. Nama kelasnya adalah form group. Kemudian kita kasih input type-nya text, kelasnya ambil di sini, kelasnya adalah input. Nah ini kelasnya form control, ambil aja. Kemudian saya kasih margin bottom itu 2 supaya nggak terlalu dempet. Buat name tagsnya adalah apa tadi, kita samain aja biar udah. Tags name, kemudian kita buat placeholder, masukkan to do, nama to do harus require, harus diisi ya. Coba disimpan, refresh, tambah, masukkan nama to do, kasih aja sini huruf besar. Oke, itu untuk input nama to do listnya. Sekarang
Kita ambil inputan select. Select. Nah, ambilnya aja. Select. Bisa pakai select yang ini atau ya bawaan dari versi sebelumnya juga boleh. Coba dari ini ya. Tapi kita nggak perlu yang ini sih, option itu nggak usah langsung push terus aja. Dari label nggak usah. Dari sini coba. Terus simpan, update. Nah gitu ya. Nih. Terus misalkan di sini kita disable biar nggak bisa dipilih. Nah untuk form select jangan lupa dikasih eh tadi input group select ini kan dari sini. Kita nggak usah pakai label, ID-nya nggak usah. Kita kasih aja tambahan kelas yaitu kalau di custom medium bisa nggak? Ini udah end ya? Oh ya, gitu. Kita kasih aja margin bottomnya 2. Kemudian kita buat name-nya adalah name-nya status kita samakan aja. Terus ini kan kita buat untuk tombol atau pilihan status ya. Pilih status. Misalkan value-nya. Kalau tadi enum statusnya selesai belum selesai. Berarti selesai, terus belum selesai. Belum selesai. Yang 3 dihapus saja. Refresh. Coba cek. Oke. Pilih status. Tambah to do. Pilih status. Oke, kita udah punya 2 inputan. Kita tambahkan lagi di sini menggunakan select, copy aja ya. Di copy, salin, diganti prioritas. Nah, prioritasnya apa aja? Tadi ada tinggi, sedang, dan rendah. Kita salin ya. Tinggi. Sedang. Kalau mau seleksi 2 itu pakai Ctrl D ya. Ini Ctrl D terus rendah. Pilih prioritas. Namanya udah diganti prioritas. Name ini nanti akan dibawa atau dikirim ya. Oke, namanya pilih prioritas. Terakhir kita tambahkan input baru. Dia tipenya tag, tipenya date sebenarnya. Cuma nanti di sini kita main on click dikit. Unfocus, sorry. Suara saya. Input text. Name-nya adalah date. ID-nya nggak usah. Ya kan, date atau tanggal. Nanti tanggal ya. Tanggal. Ini muncul sih harusnya. Nah, ini akan tanggal nanti diganti. Kita pakai juga kelas. Jangan lupa. Kelasnya samain aja kayak form yang awal. Form control. Terus MD2. MD2. Terus kita tambahkan placeholder tanggal. Masukkan tanggal. Simpan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba mainan dikit untuk tipenya.
ketika on fokus, jadi biar bisa itu loh, biar bisa kita menggunakan placeholder, biar bisa enak dibaca gitu. Kita pakai this type sama dengan date, kemudian ketika on blur dia menjadi text. This type sama dengan simpan, refresh, tambah. Nah jadi kalau gini pasti klik menjadi tanggal gitu. Oke. Di close ini ada dua ya, bisa pakai ini atau pakai yang ini. Bebas lah, pakai yang mana. Ini bisa diganti BTN Danger. Kalau kegedean, nah ini. Kalau kegedean bisa pakai BTN MD atau BTN SM. Oke. Lanjut submit button ini tipenya kita ganti submit aja untuk simpan soalnya. Kita pakai name-nya tambah to do. Jadi nanti di index kita buat untuk simpan menggunakan nama dari tambah to do, atau ini bisa ganti simpan to do. Nah ini ya, tambah to do. Terus jangan lupa tadi required ya, input name to do required. Status ini bisa nggak masih required, tambahin. Terus ini juga tanggal juga ya. Oke. Nah tadi dalam formulir ya, metodenya post, ini kita buat div baru, ada inputan, kemudian ketika input ini ya, ini harusnya dalam apa namanya, dalam post sih, apa dalam formulir. Wait, coba gini. Simpan. Nah gitu, jadi trigger dia untuk formulirnya. Oke. Berikutnya kan tadi udah bisa ya. Coba kita buat fungsi, kan tadi mana? Fungsinya itu ada di index, kita buat di sini aja nanti. Atau mau kita pisah juga nggak apa-apa. Misalnya gini, fungsi cerut PHP. Berarti nanti di index kita masukin ya. PHP include function dimasukin. Terus include fungsi CRUD masukin. Nah di function tadi belum kita buat koneksi. Di sini kita buat koneksi untuk ke database-nya ya. Buat PHP, terus kita buat variabel connect atau con aja lah biar dikit. Terus kita pakai MySQLi connect, kita masukin. Nah di sini ada nih username, password, database, sama servernya harusnya. Pertama tuh masukin hostname-nya. Hostname-nya adalah localhost, kemudian koma, dia masuk ke username-nya root. PHP admin defaultnya root. Kalau nggak ada password kosongin. Itu nama database-nya DB apa tadi? DB to do list UKKP2. UKKP2. Simpan. Jangan lupa titik koma. Terus kita buat aja sebuah kondisi jika negasi
jika ada error dari koreksi itu, jika nggak error ya, maka jika tidak berhasil, kita buat die, koneksi gagal, terus tambahkan pesan gagal itu apa? HCLI connect error. Oke, simpen. Kita buka indeks tadi. Nah di sini kan nggak ada notif gagal apa-apa ya, berarti harusnya berhasil. Cuma kalau kita ganti, nah ini yang muncul error kayak gitu ya. Kurang gede nggak sih? Kalau kurang gede, saya gedein. Oke, tambah to do. Nah nanti kita tambahkan fungsi CRUD ya di sini. Sini coba kita ambil dulu data-data yang tadi akan dikirimkan dari formulir yang form add to do ini. Kita buatnya di sini. Kita cek dulu. Oh, jangan lupa tag PHP. Berarti kita buat jika ada method post dengan nama apa tadi? Nama method postnya submit tambah to do. Di sini coba kita simpan dulu buat variabel task name. Nya tuh ngambil dari, coba ya, kita ambil dari method post, namanya adalah task name ya kan, harusnya di sini ada task name. Nah kita contoh satu aja, terus kita echo task name. Kalau berhasil harusnya dia muncul kan, test to do. Ini basing aja, tambah to do. Nah di sini muncul nih test to do, berarti metode ini postnya kita udah dapetin. Nah biar aman, kita tambahin beberapa fungsi dari apa PHP-nya. Ini kita tambahkan langsung pakai gini. Font ini dari koneksi ya. Real escape string. Jadi biar apa? Hanya menerima ini. Jadi nggak bisa terima yang karakter aneh, dia cuma string doang bisanya. Supaya aman di database atau di tampilan to-do list nanti. Jadi dia nggak bisa memproses tampilan kayak CSS atau lain sebagainya gitu, biar aman. Terus kita paste yang tadi. Nah kita kan punya beberapa ini nih inputan, ada task name, status, prioritas, sama tanggal. Kita buat aja di sini ada 3, task name, status, prioritas, dan tanggal ya kan, tanggal, prioritas, status, sama task name. Oke, kita udah updatein semua, terus saya simpan ke tabel to do list. Ini boleh SQL, kemudian kita lakuin perintahnya insert into to do list. Kita masukin task name, kemudian status, prioritas, terus tanggal. Kemudian value-nya kita buat lagi, value-nya itu dapat dari task name, kemudian status, kemudian prioritas, terus tanggal. Dah, titik koma, terus jalan query-nya, query sama dengan koneksi, kemudian query,
kita masukin apa SQL ya, atau query-nya. Kalau berhasil langsung aja diarahkan, harusnya ada ini ya, sebuah kondisi bener ya. Kalau berhasil bisa diarahkan ke location, kemudian index.php. Udah gini aja bisa sih. Atau nanti bisa dibuat juga misalnya jika query itu nilainya true, maka diarahkan ke sini. Kalau gagal, kita munculin aja error ya. Echo, kita pakai script alert tambah data, pakai petik satu, tambah to do list gagal. Nah, harusnya gini, oke lah, nggak apa. Jangan lupa titik koma di sini. Oke, coba kita tambahkan ini ke to do list. Jika query-nya benar, maka jalanin. Oke, cek dulu ya. Kita cek dulu hasil dari query yang kita lakukan tadi. Oke, vardam cek query. Oke, kita coba masukkan ulang, refresh dulu. Tambah to do, tes to do, statusnya belum selesai, prioritas tinggi, masukkan tanggal, tambah to do. Tidak ada error apa-apa. Nah, di sini udah masuk datanya. Ini yang baru kita buat tadi ya. Coba kita hapus dulu. Delete. Kita ulang lagi. Makan, status belum selesai, prioritas tinggi, tanggal sekarang. Tambah to do. Cek di sini. Nah, berhasil. Belum selesai tinggi dan itu ya. Oke. Setelah berhasil menambahkan fungsi tambah to do list. Nah, kita coba tampilkan di sini. Di all to do, nanti kita tampilkan to do list yang sudah kita inputkan. Tapi jangan lupa nanti juga ditampilkan di sini. Oke, kita coba tampilkan di halaman indeks juga. Karena kita mau buat row, jadi ada dua row ya, atau dua kolom. Ini di sini di dalam kontainer kita buat div classroom, kemudian kita masukkan to do list. Habis itu kita buat kolom MD8 supaya lebih lebar. Masukkan to do list yang nanti belum selesai dan to do list yang sudah selesai. Oke, ini kita pakai PHP include, masukin all to do. Terus kalau sudah dia dalam div, kita buat lagi div call nd4, totalnya 12 ya, 12. Kita masukin, aduh, plot 2. Nah, yang kita masukkan di sini adalah to do list yang ini to do belum selesai, to do belum selesai, dan to do selesai. Oke, lanjut di Alturus ini nanti coba kita tampilkan. Ini kan masih kosong ya. Coba ini Altudi. Nah, muncul nih di sini. Oke, kita lanjut ke Altudus.
Kita buat div pakai card ya. Terus kasih border 1. Kasih border warning shadow LG aja. Terus di card body kita tambahkan H4 to do list. Press simpan. Nah kurang lebih kayak gini. Nanti itu tuh ditaruh tengah ya, kelas text enter. Kalau udah kita buat list di sini pakai UL dengan nama list group. Nah, oke. Di sini baru kita lakukan sebuah perulangan dari data yang kita miliki. Misalkan SQL atau query-nya kita pilih aja semua, select bintang from to do list. Harusnya ini nggak aman sih, tapi oke lah. Result atau hasil ya. Panggil query, koneksi, kemudian kita jalankan query SQL. Simpan. Kita buat perulangan supaya data yang kita tampilkan adalah data yang array aja. Dari data array. Jadi kita nanti munculnya sesuai dengan datanya. Data yang dibutuhkan. Kita buat variable data, kemudian masukin hasil resultnya, kemudian fetch array. Simpan. Dan sini buka kurung. Kurungnya ini pindahkan ke bawah. Kita tutup di sini nanti. Tag PHP, tutup kurung. Nah gitu. Oke, di sini kita tampilkan. Coba ya. Misalkan data, kemudian task name. Nah, muncul nih makan gitu. Atau kalau status misalkan belum selesai. Nah, itu kita ambil dari database-nya. Kita rapin dulu. Jadi, kita pakai LI dengan CSS-nya adalah list group. Kemudian group item ya. Group item. Kita kasih border bottom. Nah, ini border bottom kayaknya custom CSS border warning. Nah gitu. Jadi kita cuma pakai apa namanya garis bawahnya aja gitu. Nggak perlu garis yang atas. Dan garis kanan kirinya nggak usah dipakai. Jadi nanti kita custom di sini. Oke, kita lanjutin dulu aja. Kita buat lagi row. Kemudian justify content between, jadi antara. In. Kemudian kita buat lagi di all nd 9 teks. Kita buat ya, saya mau buat kalau misalkan yang selesai itu warnanya beda, terus kalau mau yang belum selesai itu warnanya beda juga. Kita buat lagi, lanjutin. Oh ya, di ini saya mau pakai apa namanya font awesome. Jadi kita pakai cdn font awesome. Kita ambil aja. Nah di sini ada font awesome, kita copy tag link aja langsung masukin. Oke, kita lanjut kalau tulis tadi. Di sini kita lanjutkan sebuah kondisi jika tutup kurung ya, jangan lupa.
Jika data status itu sama dengan selesai, maka kita tutup dulu, kita buatkan di sini PHP gitu ya, tutup kurungnya karena kita mau naruh HTML di sini. Udah. Maka kita tampilkan pakai span di ini ya, tabelin aja FW bold, kemudian position relatif, kita tampilin nih datanya. Kalau tanda tanya sama dengan gini, itu artinya echo ya, langsung di echo. Kita tampilin task 9. Cek dulu, ini kita close aja. Nah tadi kan statusnya belum selesai kan, makanya dia nggak muncul. Nah gitu. Tapi kita pilih selesai dulu. Oke, lanjut. Coba kita buat sini pakai, sorry, kita tambahkan i di sini. Kita masukkan font awesome ya. Position absolute. Kemudian stopnya 0, startnya 100. Kita pakai bed dari apa namanya? Dari si bootstrapnya pakai baju. Kemudian backgroundnya sukses. Kemudian ini file solid ini dari di font awesome. Ini tampil kayak font solid, cek font awesome ya. Terus cek tuh. Kita tambahkan tools yang baru. Tes selesai. Prioritasnya tinggi. Masukkan tanggal sekarang. Simpan. Nah ini tes selesai. Bagiannya belum muncul ya. Kita kasih spasi. Nah gini. Itu harusnya muncul file check. Ini muncul nih udah. Tadi belum loading. Terus lanjut. Sini kita tambahkan margin. Gabungnya kita buat sendiri ya. Style margin left dengan 10 pixel. Biar nggak terlalu dempet. Oke. Kita enter. Tadi kan di sini ada ini ya, LC. Nah, kita salin aja yang ini. Berarti selain kondisi selesai, apa nih? Kita tutup lagi ya. PHP. Baru kita salin. Terus, one. Tutup PHP, LC. Ada apa yang salah? Salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Oh ini. Nah, pasti yang tadi. Kalau belum selesai berarti BG danger X mark. Nah, gini. Jadi kalau belum selesai tampilannya.
Kalau misalnya silang, kalau udah selesai checklist. Lanjut, terus kita buat plan baru pakai font normal. Template ini nanti kita buat sendiri CSS ya. Kita tetap pakai BG sama teks BG primary, atau langsung BG primary juga nggak mau sih. BG primary. Terus ini kita tampilkan tanggal ya. Ya bahasa Inggris biar dikit lah. Data kita panggil tanggal. Nah, muncul tanggal. Kita kasih ini biar ada jarak. Nah, di sini kita lakukan sebuah kondisi lagi untuk ngecek prioritasnya. Jadi kita buat jika data prioritas sama dengan tinggi, maka pada itu kita buka tag PHP lagi, PHP. Jika tinggi maka kita tampilin pan.fp normal, terus pendek aja biar sama, terus dg danger, terus kita tampilin dari sini aja copy ya, di sini sih prioritas tinggi lah gitu. Lanjut lagi LCI, lihat dari sini aja. Kita buka lagi PHP kurungnya, jangan lupa. Nah, ini diganti jadi kalau dia prioritasnya sedang, kita ganti ke BJ warning. Kita coba tambahin dulu ya. Tidur. Belum selesai. Prioritasnya sedang. Tanggal sekarang tambahkan. Terus kalau buat lagi tes statusnya selesai, prioritasnya rendah, masukin tanggal, tambahkan. Nah, yang rendah ini belum muncul. Kita lanjut, tambahkan yang rendah. Salin aja nggak sih dari sini? Ya kan? Ini hapus. RC if rendah. Terus ini adalah BJ sukses ya. Nah, gitu. Kita bisa pakai CSS sebenarnya. Jadi supaya huruf depannya itu apa ya? Huruf depannya itu huruf besar, text transform. Bisa sih kayaknya. Coba cari. Nah ini bagian depannya. Pakai teks capitalize. Tambahin ya. Nah gitu. Kita tambahkan teks di sini. Oke. Ini biar rapi ya dulu. Ya udah, prioritas sudah, tanggal udah. Kemudian kita buat tombol edit dan hapus. Kita buat tombol edit dan hapus ya. Oke, karena di sini kita udah buat yang ini text start, kita salin aja.
kita buat sisanya itu 9323 ya dulu xn. Nah di sini kita buat tombol oke, kelasnya btn yang kecil aja, terus btn warning, kita pakai modal data btn warning ya. Oh gini, nggak usah pakai ref, kita panggil modal, terus data bs toggle, terus data bs target modal edit dulu, kita masukin id data kemudian id. Nah di sini kita tambahkan, kita pakai font awesome aja, dot, kita pakai kelasnya regular, terus pen to while, refresh. Nah ini hasilnya. Ini nanti ketika diklik muncul modal, terus kita buat lagi, kita salin aja yang ini, paste, kita ganti btn danger, tapi pakai ref, kita langsung tembak aja. Oh nanti deh, slow ya, slow kita ganti solid sama press. Nah, lanjut ya, kayaknya kita buat gini aja. Jadi arah ke fungsi crod.php, kita tambahkan parameter delete atau hapus ya, terus kita masukin data id, jadi nanti kayak gini, dia ngarah ke fungsi crod.php. Oke, nanti kalau misalkan gagal ya kita cek lagi ya. Oke. Oh ya, ini tambahkan on click. Kita kembalikan confirm. Apakah Anda yakin? Simpan, refresh, klik. Ya, kayak gitu. Ada error nggak? Error standar dari modal ya. Oke, kita tambahkan nanti di form edit to do. Jadi kita tambahkan modal edit. Oke, fungsi crud kita cicil sementara yang fungsi delete, fungsi hapus to do list. Karena tadi kan kita pakai metodenya get ya, jadi ngambil dari URL jika get, terus get hapus, jika ada metode get hapus, kita ambil aja id-nya dari get hapus, terus lakuin sebuah query. Nah, kalau tadi kan kita pakai yang ini ya, on query SQL, nah kita bisa pakai yang langsung kayak gini misalkan. Misalnya query, terus kita masukin koneksinya, koma, query-nya.
Nah ini dikasih tahu string query-nya delete from to do list where id sama dengan id. Kita langsung header location lawan index.php. Coba jalanin ini. Oke, harusnya dia ngarah ke ini ya, mana tadi to do ref fungsi cerude.php, tanda hapus. Oh, kita nggak pakai ini modal, nggak usah, kita nggak pakai modal guys, di delete ya, hapus, simpan, refresh. Coba apakah anda yakin? Oke, variable count nggak ada di fungsi crud. Function oh function, iya sih, bentar 27 ya variable count tadi kan variable koneksi, karena dia nembaknya dari to do ini, jadi nggak mau. Kalau misalkan kita tambahkan function sini, input function.php, oh berhasil ya. Oke gitu nggak apa deh. Oke, untuk delete sudah bisa. Kita tambahkan fungsi yang edit. Oke, biar tampilannya langsung jadi kayak mau kita tambahkan standard CSS di sini. Kita tampilkan beberapa style yang kita custom ya, kayak list, group, item. Jadi kita hilangin aja bordernya, border topnya 0 pixel dengan important, terus border like-nya sama border left-nya, right sama left. Terus juga ada list, drop, item, plus child. Bukan nyanyi ya. Border bottom right radius sampai x important, border bottom left radius 0 px important. Terus kita masukkan tadi pandet, kita kasih font size nya 12 pixel aja. Oke. Oh bedanya, nah bedanya ini, jadi cuma yang garis bawahnya aja. Oke ya. Plus stylenya fungsi Rudy lanjut di Altudo tadi kan kita mau pakai modal yang edit nih, berarti kita ambil aja modal dari sini, kita taruh di form edit, paste ya, paste ini dari yang form etudo ini kita ubah beberapa. Nah termasuk ini modal etudo ini kita ganti jadi modal edit to do. Refresh, kalau diklik, oke belum muncul karena harusnya kita panggil di sini. Kita panggil ya. Panggil di mana ya? Panggil paling bawah aja. Oh apa di sini? Oh jangan. Kalau itu kan untuk while. Panggil di sini. Harusnya bisa aja. Include form edit, refresh, panggil. Ada kesalahan. Cek dulu modal edit dulu, dia target, terus modal edit dulu, udah benar.
Apakah ada kesalahan? Kalau kita taruh di sini, oh ini ada yang salah ya? Berarti ada yang salah ya? Cek lagi. Ini database targetnya model edit to do, dia bawa ID data ID, variable ID, data ID. Oke, tadi to do-nya pas di edit tuh belum muncul, kita tambahkan di sini nih. Kita panggil juga variable data, kita ambil ID biar sama, jadi dia memanggilnya berdasarkan ID. Nah gini contohnya, terus di bagian ini kan tadi ketika diklik datanya belum muncul ya, kita tambahkan value di sini, value terus di echo kita panggil data text name, terus yang status ini nanti dibuat kondisi, sama operator juga dibuat kondisi. Untuk yang date ini boleh tambahkan value juga, value nya adalah data tanggal, simpan, ya refresh. Nah, di sini untuk nama dan tanggalnya sudah muncul, tinggal di bagian yang pilih status sama untuk prioritasnya. Kita buat dulu kondisinya. Di bagian option, kita buat sebuah kondisi PHP. Sebenarnya nggak perlu sih, cuma biar lebih efektif aja. Jadi dalam option kita buat kondisi menggunakan if jika data status sama dengan selesai, maka dia memunculkan value selesai. Terus ditambahin ini ya, jika selesai tambahkan ini value-nya selesai, tutup, buka PHP baru, tutup, kurung, selected. Option di sini dihapus, coba disimpan, dan nanti kalau selesai itu langsung pilih selesai, dia otomatis, harusnya gitu sih. Nah gini, statusnya selesai. Kalau belum selesai, ini statusnya belum selesai, ini disalin aja, terus statusnya belum selesai, maka milihnya yang belum selesai, simpan. Sudah selesai. Untuk ini yang tulis status, coba refresh. Nah dia otomatis milih yang belum selesai. Oke, lanjut ke yang bagian prioritas. Kita buat sama aja untuk bagian prioritasnya. Berarti di sini PHP jika data prioritas sama dengan tinggi, maka
PHP dia selected tag. Nah gitu, ini kita salin aja. Terus buatnya untuk sedang, terus untuk yang rendah simpan. Nanti orang otomatis ke select line tinggi, kemudian prioritasnya sedang, dan prioritasnya otomatis milih yang rendah. Oke, untuk yang name-nya ini diganti edit to do, ganti edit to do, atasnya juga diganti edit to do. Refresh, klik close atau edit to do. Terus sekarang kita buat fungsi CRUD untuk yang fungsi edit to do. Ini bisa salin aja dari sini ya apa? Nah gitu, ini diganti edit to do, kita ambil ID. Di sini kita ambil ID ya, soalnya dia ngeditnya itu berdasarkan ID, data ID. Jadi yang dikirim adalah ID-nya, modal dengan ID. Kita fungsi CRUD, kemudian di bagian postnya kita ambil ID. Ini kan ID yang dikirim. Kemudian kita buat variable ID sama dengan post ID. Untuk post ID ini kita buat dulu di sini ya. Di bagian task name kita tambahkan inputan, tapi dia hidden dengan hidden terus value-nya adalah data ID tutup. Terus kita kasih name-nya adalah ID. Nah nanti kan nggak kelihatan ya, jadi ke hidden. Nanti itu kita kirim. Ini kalau nggak di hidden dia muncul lagi nih. Kita hidden biar nanti jika ada post dengan ID nanti kita bisa dapetin ID-nya untuk sebagai parameter mengubah data atau menambahkan atau mengupdate data baru. The ID, tag name, status prioritas tanggal. Kemudian kita ubah ini. Kita lakukan perubahan di sini. Contohnya update to do list. Set task name-nya sama dengan task name. Kemudian status sama dengan status, prioritas sama dengan prioritas lagi tanggal. Oke, kalau udah coba kita jalankan menggunakan query. Kita baru berhasil bla 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 bla. Ini ganti edit web, tes refresh, tes selesai. Ini kita ganti tes selesai update di edit to do. Nah sini udah berubah. Kalau kita ganti bagian belum, statusnya diganti belum selesai jadi silang, kemudian prioritasnya diganti sedang. Nah jadi sedang,
ganti rendah. Loh, kok berubah semua? Tes dulu. Update. Oh ini, sorry. Ada kondisi where ID sama dengan ID. Sorry. Nah, coba kita ganti. Simpan. Terus ini diganti selesai. Terus ini diganti yang sedang misalkan. Nah, ini diganti tinggi. Ganti makan. Input. Terus ini diganti tidur dan umpan. Oke. Jadi tudurnya sudah berhasil. Kita tinggal tambahkan filter. Nah, di bagian love ini kita kasih enter aja ya. Jadi kasih enter biar nggak terlalu densek. Nah gitu. Terus di bagian index tadi kan kita pakai memasukin to do belum selesai dan to do selesai. Kita coba yang belum selesai, kita buka untuk proses filternya. Kita bisa ambil aja dari yang all to do ini, kita ambil ya. Oke, kita pilih semua, kita paste, refresh. Nah di ini coba untuk bagian ini langsung tampilin aja. Untuk bagian prioritas, jadi kita cuma nampilin namanya aja udah. Jadi ini nggak usah. Untuk SQL juga harus diganti. Berarti gini, jadi while terus div ini kita hapus aja. Div kita hapus sampai sini ya. Edit juga dihapus. Jadi dia nyari where status belum selesai. Ini kita tampilin di sini. Coba kita tampilin di apa namanya? Kita cek PHP data sama dengan tagsnet. Oke, yang salah nih. Status tags ini status saja ya. Makan tidur. Oh, ini ada ditambah nih selesai atau hapus. Ini statusnya. Sudah selesai. Berarti kita tambahkan to do list ini diganti to do list belum selesai. Terus copy aja, paste ini to do list yang selesai. Ini diganti selesai. Nah ini kasih enter di bagian index ini ya, kasih enter. Nah gitu, nggak apa. Oke, ini udah bisa. Kita ubah aja di bagian kalau sudah selesai itu warnanya sukses. Nah, jadi hijau. Oh, yang belum selesai tetap kuning. Ini kita pindahin aja urutannya. Jadi yang belum selesai di bawah, selesai di atas. Refresh. Nah itu. Oke, untuk aplikasi to do list sudah selesai sih kurang lebih kayak gitu.
Kalau misalnya diubah, misalkan tidur sampai lebaran, statusnya belum selesai, mulai sekarang statusnya rendah. Edit, nah gitu, jadi belum selesai. Kalau makan diganti ke selesai, nah dia pindah ke yang selesai gitu. Tambah tuduh sudah bisa. Jalan kaki, statusnya belum, prioritasnya sedang, masukin tanggal sekarang, tambah lagi. Jalan kaki, dan diganti tinggi. Terus diganti selesai. Oke. Untuk to-do list kurang lebih seperti itu. Ini untuk pas nge di mobile nih. Boleh dikasih enter kali di atas ini. Tapi enggak. Kasih enternya di sini. Di bagian auto do. There. Dan nanti ketika tampilan mobilenya, nah gitu. Oke, udah selesai ya. Kurang lebih kayak gitu. Videonya berapa menit nih? 1 jam, gila. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.